Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu para saudara yang terkasih, di masa-masa hari-hari masa Advent ini akan selalu kita jumpai satu tokoh. Dia bukan tokoh utama, tetapi juga bukan pemain cadangan, tetapi dia punya peran penting. Tokoh itu adalah Yohanes Pembaptis. Dari Injil kita bisa tahu tugas utama dia adalah mempersiapkan kedatangan tokoh utama, yakni Tuhan kita Yesus Kristus hadir ke dunia ini pada waktu itu. Seruannya yang sangat terkenal sudah kita pahami bersama, dan tentu harus menjadi tema setiap kali tokoh ini ditampilkan. Tidak lain adalah pertobatan. Dalam bacaan Injil hari ini kita dengarkan seruan tegas dari Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa itu pertobatan? Dulu ketika saya masih kanak-kanak, ketika saya masih kecil, memahami tobat itu berarti tidak melakukan tindakan dosa lagi. Tidak mencuri uang bapak, anak-anak ya,
tidak jahat kepada adik, berhenti dari malas. Pokoknya waktu itu saya memahami pertobatan seperti itu. Barangkali juga ada satu dua di antara kita juga memahami bertobat itu berarti tidak berdosa lagi. Berhenti untuk tidak melakukan lagi tindakan-tindakan salah. Tetapi dalam perkembangannya tentu kita menyadari bahwa bertobat bukan hanya sekedar berhenti, stop dari perbuatan-perbuatan jahat. Pertobatan atau bertobat itu dalam bahasa Yunani dipakai istilah metanoia, diartikan sebagai berhenti dan berbalik. Berbalik kepada siapa? Tentu kepada Tuhan. Kalau kita membayangkan kata berbalik itu berarti bertobat itu kita mengatakan pada diri sendiri adalah stop, berbalik 180 derajat dan kemudian berjalan ke arah sebaliknya. Bertobat berarti bukan hanya kita itu mengatakan 1, 2, 1, 2, kiri, kanan, lalu gerak, lalu kita berhenti. Tetapi kita berhenti lalu berbalik dan berjalan ke arah yang sebaliknya dari yang tadi kita berjalan. Yang saya maksud bertobat itu bukan hanya berhenti melakukan perbuatan dosa, tetapi kemudian kita melakukan tindakan yang sebaliknya. Kalau sebelumnya kita malas, kalau kita mau bertobat berarti kita menjadi rajin. Bukan hanya sekedar tidak malas lagi. Kalau kita bertobat berarti kita bukan hanya tidak menyakiti hati sesama kita, menyakiti anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, tetapi berbalik untuk kemudian mengasihi. Bukan hanya tidak melakukan tindakan-tindakan salah, tetapi kita harus sampai kepada melakukan hal-hal yang baik, yang sebaliknya. Ada istilah lain, bertobat itu berarti kita diajak untuk bertransformasi, mengubah cara pandang, cara pikir, dan cara berbuat kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tentu ini menjadi salah satu cara yang ditawarkan oleh Yohanes Pembaptis di minggu kedua masa Advent ini. Santo Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk bertobat. Mengisi masa Advent ini bisa kita lakukan dengan cara bertobat. Sekali lagi bukan hanya berhenti melakukan tindakan-tindakan jahat, tindakan-tindakan dosa, tetapi kita diajak untuk berbalik ke arah jalan yang benar. Dan itu adalah senantiasa mencari, menemukan sekaligus menghayati apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kitab Yesaya yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama berisi tentang nubuat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus itu akan membuat dunia menjadi damai sejahtera. Tentu itu yang menjadi impian kita, menjadi kerinduan kita. Secara tradisional yang disebut-sebut dalam Yesaya tadi pasti itu binatang-binatang yang
tidak bisa akur, selalu bermusuhan. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul berbaring di samping kambing, anak lembu, anak singa akan makan rumput bersama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bagaimana mungkin yang secara tradisional kita pahami mereka tidak bisa hidup bersama, tetapi pada saat dimana Tuhan datang mengadili kita semua, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Tentu ini adalah gambaran di mana pertobatan itu harus menghasilkan buah. Salah satunya adalah ada rasa damai di antara kita. Kita tidak usah bicara soal Ukraina Rusia, tidak usah berbicara tentang negara-negara yang sampai sekarang boleh dikata belum ada rasa damai. Tetapi buah-buah pertobatan itu bisa kita upayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertobatan tentu harus sampai pada menghasilkan buah-buah, dan salah satunya adalah rasa damai di dalam hati. Mari kita lanjutkan mengisi masa Advent ini dengan cara yang ditawarkan oleh Yohanes Pembaptis ini, yakni bertobat, berbalik kepada Tuhan, bukan hanya berhenti melakukan perbuatan-perbuatan salah, tetapi pertobatan yang harus sampai menghasilkan buah-buah yang boleh dirasakan oleh yang lainnya. Tuhan memberkati kita.